Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mencermati dan memahami pentingnya kehidupan demokrasi. Satu pertanyaan untuk mengawali pembahasan kita yaitu mengapa demokrasi itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis bila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, mari kita mengurainya satu persatu. Persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal tersebut harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Namun dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Jadi kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak tak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain. Baik, kita kembali pada pertanyaan mengapa kehidupan demokratis itu penting. Nah, mari kita membayangkan seandainya kita tidak diperlakukan sama di depan hukum, maka kita akan merasa diperlakukan tidak adil dan kepercayaan kita terhadap lembaga-lembaga peradilan menjadi menurun atau bahkan tidak ada. Kemudian, seandainya anggota masyarakat tidak diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak, maka yang terjadi adalah akan banyak pengangguran, akan meningkat fakir miskin, dan bertambahnya jumlah mereka yang terlantar kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bayangkan seandainya kita tidak diberi kesempatan berbicara di depan orang tua kita, segala aturan keluarga harus kita ikuti tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Saat belajar di dalam kelas, bagaimana guru tidak memberikan kesempatan untuk bertanya, mengemukakan pendapat, berdiskusi, maka pemahaman kita terhadap pembelajaran menjadi kurang optimal. Di dalam masyarakat, seandainya penyelesaian perkara tidak dilakukan melalui musyawarah, maka akan terjadi tindakan main hakim sendiri dan pengambilan kebijakan dilakukan sewenang-wenang. Dan akibatnya suasana di lingkungan masyarakat menjadi tidak nyaman dan tidak aman.
Lalu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seandainya tidak ada pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, maka tentu kita tidak akan terwujud kebebasan warga negara untuk memilih pemimpinnya. Dan apabila warga negara tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintahan, maka kebijakan yang dibuat pemerintahan cenderung akan sewenang-wenang. Artinya kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi warga negara. Nah, dari segala kemungkinan tersebut, maka dapat kita pahami bahwa kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan. Seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan hak asasi manusia, tidak ada persamaan di depan hukum. Bila demikian, maka kita akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Demokrasi tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Pada dasarnya, tumbuhnya budaya demokrasi disebabkan karena rakyat tidak senang dengan tindakan yang sewenang-wenang, baik dari pihak penguasa maupun dari rakyat sendiri. Oleh sebab itu, kehidupan yang demokratis hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Lalu bagaimana caranya itu bisa terwujud? Maka kita perlu untuk menerapkan beberapa prinsip dasar dari demokrasi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita harus membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku, bertindak demokratis dalam segala hal, menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, mengadakan perubahan secara damai dan tidak dengan kekerasan, memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam bermusyawarah, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan kepada diri sendiri terutama, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat, serta membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun, dan berbagai perilaku yang lainnya yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Sebagai refleksi kita, yaitu bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai ujung tombak dalam usaha menegakkan nilai-nilai demokrasi, sudah semestinya kita mendemonstrasikan peran serta kita dalam usaha mewujudkan kehidupan yang demokratis. Paling tidak kita mencoba untuk membiasakan hidup demokratis di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah maupun masyarakat tempat kita tinggal, sehingga pada akhirnya berkembang menuju kehidupan berkebangsaan dan bernegara yang demokratis. Baik, demikian pembahasan kita tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di bab 2 ini. Kita akan berjumpa pada bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.